Kalian tahu nggak sih guys, seberapa besar Kinmu bisa membuat keributan di Akademi Tai? Hanya demi seekor sapi, dia hampir saja membuat seluruh Akademi Tai hancur total. Kalau bukan karena mengandalkan sang leluhur yang punya kedudukan tinggi untuk melindunginya, dengan kemampuan menghancurkan seperti itu, dia sudah lama pasti dilempar kembali ke tempat asalnya oleh sang guru negara. Setelah Kinmu datang ke Akademi Tai, keberuntungan terbesarnya adalah memiliki leluhur sebagai pelindung. Tidak peduli sebesar apa masalah yang dia buat, selama ada leluhur yang menjadi perisai, bahkan kaisar sekalipun tidak berani menghukumnya. Namun kalau dipikir-pikir, anak ini memang benar-benar pandai membuat ulah. Merobohkan pavilion tinggi saja sudah cukup parah. Tapi bahkan putra mahkota pertama Akademi Tai dan para tabib istana pun ikut dibuat repot olehnya. Setelah Kinmu berpamitan dengan leluhur dan kembali ke Akademi Tai, dia langsung mulai membaca ulang dan mencari berbagai bahan untuk membuat obat bius. Dengan mengikuti metode yang diajarkan oleh seorang apoteker, dia mengumpulkan satu persatu bahan untuk membuat racikan Shimisyang atau sejenis tupa beracun. Kemudian, membawa bahan-bahan itu, dia berencana pergi ke toko tabib untuk mencari sebuah tungku. Tepat ketika dia hendak keluar, Tabib Shu, yang sudah lama mengaguminya, tiba-tiba datang memintanya untuk mengajar. Namun Kinmu mengatakan kalau dirinya tidak punya waktu karena harus membuat pil. Tabib Shu awalnya kecewa, tapi begitu mendengar Kinmu hendak membuat pil, ia langsung bersemangat dan dengan penuh harap meminta agar diperbolehkan ikut menyaksikan. Kinmu sempat ragu, namun akhirnya setuju. Tabib Shu kemudian memintanya untuk terlebih dahulu pergi ke toko tabib untuk bersiap, sementara dirinya segera menyusul. Begitu Kinmu tiba di toko tabib, Tabib Shu bersama Tabib Yu dan Tabib Yu dari kantor tabib kerajaan, semuanya sudah menunggu dengan penuh semangat. Setelah semuanya siap, Kinmu meminta mereka membawa tungku penyegal, lalu menaruh satu persatu bahan obat sesuai urutan ke dalam tungku. Kemudian, Kinmu menepukkan telapak tangannya, menarik keluar api bumi dari formasi simbol di tanah, lalu memanaskan tungku batu. Para tabib yang melihatnya begitu antusias, bahkan mencatat setiap gerakan Kinmu dengan detail. Beberapa saat kemudian, Kinmu segera mengubah Yuan Qingnya menjadi Qi Xuan Wu, lalu menempelkan telapak tangannya yang dingin pada tungku, membuat lapisan es segera terbentuk di permukaan tungku. Dia kemudian meminta beberapa tabib dan lingkar mundur, serta menahan napas. Dengan hati-hati, dia menuangkan obat itu ke dalam botol kecil, lalu dengan penuh kegembiraan, berlari keluar sambil membawa hasil racikannya. Begitu Kinmu pergi, para tabib yang tersisa pun dengan berani meniru cara Kinmu. Mereka mengambil beberapa bahan, memasukkannya ke dalam tungku, dan mulai meracik obat dengan penuh antusias. Meskipun di luar gerbang Akademi Tai sedang terjadi perkelahian hebat, bahkan beberapa murid terluka, hal itu sama sekali tidak mengganggu para tabib yang sedang asyik bereksperimen. Gerakan Kinmu dan waktu pemanasan obat sudah mereka hafalkan dengan baik. Setelah beberapa lama, tibalah waktu membuka tungku. Semua orang menunggu penuh harap akan keberhasilan mereka. Dengan aba-aba dari Tabib Shu, tungku pun dibuka. Seketika, aroma harum menyebar ke seluruh ruangan. Namun, belum sempat mereka bergembira, terdengar suara tam-tam. Beberapa tabib langsung roboh. Murid-murid yang berada di luar melihat kejadian itu, buru-buru masuk untuk memeriksa. Tapi satu persatu yang masuk juga ikut tumbang. Tak lama kemudian, bahkan para pengawas akademi pun ikut terlibat, membuat seluruh tempat menjadi kacau balau. Ada yang mencoba berlari keluar untuk mencari bantuan. Tapi belum sempat jauh, mereka pun ikut jatuh pingsan. Aroma obat beracun itu dengan cepat menyebar dari dalam aula keluar. Melihat situasi itu, Taois Ling Yun yang sedang mengamati dari jauh, langsung berubah wajahnya. Lalu Taois Xu Feng dari aula Zhengyuan maju ke depan. Dengan lengan bajunya menimbulkan pusaran angin besar. Ia berkata dengan suara berat, "Racun ini sangat kuat. Sebaiknya segera kita sebarkan keluar agar orang-orang bisa diselamatkan." Namun, begitu angin ditiupkan, situasi malah semakin berbahaya, seolah seluruh akademi akan musnah. Untungnya, karena Yuan Qi miliknya sangat kuat, dia sendiri tidak terpengaruh. Dengan wajah kesal ia mengomel, "Apa-apaan para tua bangka itu membuat racikan seperti ini? Hampir saja menghancurkan seluruh Akademi Tai." Saat ia kebingungan, tiba-tiba sebuah labu muncul di depan aula akademi.
Dari mulut labu itu keluar hisapan tajam yang segera menyedot semua aroma beracun ke dalamnya. Kemudian, hembusan angin kencang kembali bertiup, menyapu bersih aroma obat meski meninggalkan banyak tubuh terkapar di tanah. Melihat itu, Bashan langsung panik dan menangis. Namun, sebuah suara terdengar di telinganya sambil tertawa. Bashan, mereka belum mati. Tak lama kemudian, sang leluhur berjalan mendekat. Melihat para murid yang terkapar, ia langsung menebak bahwa ini pasti ulah Kinmu. Kebetulan, pada saat yang sama, Kinmu muncul dari belakang gunung sambil memanggul seekor sapi. Ketika melihat semua orang terkapar, lalu menatap Bashan dan leluhur, wajah Kinmu langsung berubah. Dia segera melepaskan sapinya dan buru-buru menarik lenger untuk melarikan diri. Namun, belum sempat jauh, dia sudah ditangkap oleh leluhur yang dengan wajah gelap bertanya, "Siapa yang menaruh racun?" Kinmu buru-buru menjelaskan bahwa dirinya hanya menangkap sapi itu. Soal racun di akademi dia tidak tahu menahu. Tapi leluhur yang sudah kesal langsung memarahinya habis-habisan. Belum lagi membicarakan perbuatannya sebelumnya yang memukul putra mahkota dan merobohkan kediamannya. Kali ini bahkan sampai meracuni tunggangan Bashan. Leluhur menuntut Kinmu memberi penjelasan yang masuk akal. Namun Kinmu hanya bisa terdiam, tidak tahu harus berkata apa. Di sisi lain, Bashan marah besar dan berkata, "Kalau kau tidak bisa menjelaskan, lalu bagaimana kami harus menghukummu? Dia ini bahkan berani memakan sapiku, menebar racun, hampir saja mencelakakan seluruh murid Akademi Tai. Orang seperti ini tidak boleh dibiarkan." Melihat Bashan benar-benar serius, leluhur segera menenangkan dengan mengatakan bahwa Kinmu adalah murid dari Raja Racun. Mendengar itu, Bashan langsung ketakutan dan menjauh dari Kinmu. Sebenarnya leluhur memang sangat mengakui kehebatan Kinmu, namun karena anak itu terlalu suka membuat masalah, ia tidak berani membayangkan apa jadinya jika suatu hari Kinmu benar-benar bergabung dengan Sekte Iblis Langit. Akhirnya, leluhur hanya menyuruh Kinmu untuk membawa semua orang keluar agar bisa mendapat udara segar. Lalu ia memberitahu Kinmu bahwa 2 bulan lagi dirinya akan mengundurkan diri. Sehingga selama 2 bulan ke depan, Kinmu harus bersikap tenang dan berlatih dengan baik di bawah bimbingan Bashan.